Adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di ibadah virtual. Namun sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab dan persembahannya masing-masing ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, dipersilakan untuk saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait yang pertama dan kedua, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malangnya, keagungannya mengatasi semesta. Untuk duduk kembali, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang dalam ibadah-Mu saat ini ya Tuhan, meskipun kami belum dapat bertemu satu dengan yang lainnya secara langsung, tetapi kami masih ingin Tuhan beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berdiri, mari kita membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 15. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan kelima,
meski tak layak diriku. Shalom adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi dengan kakak. Mungkin ada yang lupa kali ya, namanya ini kakak siapa gitu. Jadi kakak ingetin lagi atau kakak memperkenalkan diri untuk yang belum tahu. Nama lengkap kakak Herdian Tatia. Tapi kakak lebih senang dipanggil Kak Ian. Kak Ian, jangan pakai om. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satu berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul dan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun adik-adik semua yang akan mendengarkannya, beroleh hikmat darinya Tuhan. Dan bila Tuhan hikmat ini akan memimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Jauhkan segala roh jahat yang akan mengganggu kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan bacaan kita. Terambil dari Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 20. Kalian akan membacakan untuk adik-adik ya. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Kalian akan memulainya dengan bercerita. Mungkin ada pernah dengar ceritanya ya. Kalau pernah, anggap aja kalian mengulang atau kalian merefresh apa yang pernah kalian dengar. Ceritanya begini. Ada seorang yang sangat kaya, tapi sudah tua, dan menjelang kematiannya, dia memanggil kedua putranya. Dia bilang gini, sebentar lagi aku akan meninggal, aku akan mati. Untuk itu aku akan meninggalkan hartaku pada kalian, masing-masing setengah bagian. Pergunakan harta ini untuk dijadikan modal.
sebagai usaha kalian ke depan. Tapi satu permintaanku, agar selama berusaha jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Cuma itu. Nggak lama kemudian si orang kaya ini meninggal, dan anak-anaknya mendapat bagian masing-masing setengah dari harta orang tuanya. Anak yang pertama yang sulung, dia menggunakan uangnya untuk modal, dan dia teringat akan pesan papanya. Jadi dia beli payung, lalu dia beli juga topi, beli juga buff untuk menutup mulutnya. Tujuannya apa? Yaitu dia, seperti yang bapaknya bilang, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Nah, jadi begitu dia pergi ke tempat usaha, dia pakai topinya, pakai buffnya. Ada mungkin pernah dengar ya, buff yang buat kayak semacam masker gitu ya. Pakai buffnya, pakai topi, dan pakai payung. Nah, itulah dia cara melakukannya. Jadi dia pergi seperti itu, pulang pun seperti itu. Dan dia pikir, oh, saya udah ngikutin apa yang menjadi kehendak ayahku. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Usahanya bangkrut, nggak sukses. Beda lagi dengan adiknya. Adiknya memahami perintah atau wasiat dari ayahnya bukan dengan membeli payung, dengan membeli topi, atau membeli buff, tapi justru dia mengartikannya tidak boleh terkena sinar matahari itu dengan pergi pagi-pagi sebelum matahari terbit. Jadi dia datang pagi, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6, matahari belum ada, dia sudah ada di tempat usaha. Dia bekerja segala macam sampai dengan selesai, dan dia akan pulang setelah matahari terbenam. Udah malam. Dengan demikian, pada saat dia pergi dan dia pulang, kepalanya tidak terkena sinar matahari. Dan apa yang terjadi adik-adik? Usahanya jadi sukses, usahanya jadi maju, berhasil. Nah, apa yang membedakan? Hikmat adik-adik. Hikmat ini yang membedakan antara apa yang harus dilakukan dari sebuah kalimat. Bacaan kita kali ini bicara mengenai hikmat adik-adik. Oh, saya masih kecil kak, masih teruna, masih SMP, saya SMA, kayaknya nggak perlu berhikmat. Oh, jangan salah adik-adik. Hikmat itu bisa diperoleh oleh siapapun. Dan dasarnya gimana? Dasarnya cuma satu, takut akan Tuhan. Selama adik-adik takut akan Tuhan, adik-adik punya hikmat. Hikmat ini akan membedakan bagaimana kita akan menjadi sesuatu ke depannya. Dari contoh cerita yang tadi, dari ilustrasi di awal tadi, hikmat itu yang membedakan bagaimana anak yang sulung dan anak yang bungsu mengartikan jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Itu dari ilustrasi tadi. Dalam kehidupan sehari-hari kita gimana? Hal sepele aja, hal kecil mungkin. Pada saat adik-adik datang untuk ikut IHMPT, ibadah hari Minggu ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik datang. Tapi kalau adik-adik datang hanya sebatas supaya saya dapat nilai nih buat pelajaran agama saya datang deh. Atau oh iya, biar saya bisa ketemu sama sobat saya si A, atau supaya saya bisa ketemu sama si kakak B yang ceritanya, orangnya kalau cerita enak banget. Mungkin seperti itu. Tapi kalau berhikmat beda lagi. Adik-adik bisa datang ke IHMPT, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna,
Karena satu hal, karena adik-adik rindu ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu hikmat adik-adik. Jadi adik-adik datang bukan untuk ketemu teman, bukan untuk ketemu kakak pelayan, tapi adik-adik datang untuk Tuhan. Agar adik-adik tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan. Jadi hikmat itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan adik-adik. Akan menjadi pegangan hidup adik-adik selanjutnya. Itu yang utama. Kalau ternyata dari berhikmat adik-adik lalu mendapat berkat, mendapat kekayaan, itu bonus. Jadi bukan yang utama. Yang utama dari berhikmat adalah kita tahu bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Bagaimana kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu hikmat. Nah, pertanyaannya, sudahkah adik-adik berhikmat? Sudahkah adik-adik takut akan Tuhan? Sudahkah adik-adik melakukan kegiatan atau mengambil keputusan dalam kehidupan adik-adik dengan hikmat? Adik-adik bisa merenungkannya, adik-adik bisa mendoakannya, dan adik-adik bisa meminta hikmat dari Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, menyanyi lagu dari Kitab Bakti 62 bait yang pertama dan kelima, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakti, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita mengakhirinya dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau ajarkan pada masing-masing kami Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, yang bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan-Mu dan mana yang tidak berkenan di hadapan. Jauhkan kami dari roh jahat yang akan mengganggu kami Tuhan, yang akan menjauhkan kami dari jalan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu boleh memegang masing-masing kami, sehingga kami hanya berjalan di jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami secara khusus juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan, yang mungkin dalam kondisi yang tidak sehat, yang terbaring sakit Tuhan.
Biarlah Tuhan, melalui doa-doa kami ini Tuhan, Engkau berkenan untuk menyembuhkan rekan-rekan kami melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui pelayanan tenaga medis maupun para perawat. Biarlah Tuhan, kesembuhan yang sempurna boleh menjadi milik rekan-rekan kami yang saat ini terbaring sakit. Juga kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menguatkan rekan-rekan kami itu Tuhan, sehingga melalui pergumulan itu bukan mereka menjadi jatuh, justru menjadi semakin kuat, semakin dekat, dan semakin karib dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT ini ya Tuhan, untuk proses pemilihan pengurus dan pelayan PT yang akan diadakan dalam minggu-minggu mendatang. Biarlah ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu boleh hadir pada kakak-kakak pelayan yang akan menjadi pengurus maupun pelayan di Persekutuan Taruna GPB Sejahtera ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bekerja, Engkau yang boleh memilihkan yang terbaik untuk melayan kami sebagai anak-anak Persekutuan Taruna ya Tuhan. Biarlah semua prosesnya dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau boleh bekerja, Engkau boleh turut campur di dalamnya Tuhan, sehingga hasil pemilihan boleh yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu, dan yang mau bekerja untuk-Mu saja yang terpilih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan gereja kami yang saat ini sedang bergumul untuk memiliki gedung gereja yang lebih baik lagi ya Tuhan. Memiliki ruang-ruang yang cukup untuk kami sebagai anak-anak-Mu beribadah. Biarlah ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, para donatur boleh digerakkan hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan gedung gereja kami ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa secara khusus untuk kondisi saat ini ya Tuhan, di mana kami belum bisa secara normal, secara utuh seperti sedia kala melakukan aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, melalui protokol kehidupan yang baru ini Tuhan, kami secara bersama-sama boleh memerangi penyakit COVID-19 ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh terbebas, sehingga pada akhirnya kami tidak perlu takut lagi untuk bertemu, bersekutu, dan berkumpul bersama seperti sebelumnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh menyertai kami pada perjalanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak pergumulan kami yang lain Tuhan. Keterbatasan lidah kami membuat kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Biarlah ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan, sambil kita menyiapkan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan kedua, Aku Bersyukur. Mari berdiri, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk seminggu ini telah kami lewati ya Tuhan. Banyak sekali berkat, kasih sayang Tuhan, maupun pergumulan-pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan, itu semua terjadi oleh karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur hati kami ingin memberikan sebagian kecil dari apa yang kami punya Tuhan. Tolong terima persembahan kami ini, agar semakin nyatalah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari ini, yang pertama, IHMPT akan tetap dilaksanakan secara virtual dengan video yang akan di-upload ke YouTube channel GPIB Sejahtera setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jadi, jangan sampai kelewatan video IHMPT-nya ya adik-adik. Warta kita yang kedua adalah, yuk tetap dukung dalam doa kondisi COVID-19 yang sekarang ini ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT kita pada hari ini. Yuk, lanjutin ibadahnya yuk. Adik-adik, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan seperti yang telah kita dengar bersama. Bawa cahayanya di tiap langkah
Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, sehingga kami tiba di akhirnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui hikmat yang daripadamu, kami tidak akan meninggalkan tempat ini dengan sia-sia, tetapi kami beroleh hikmat yang lebih. Kami boleh menjadi semakin takut akan Engkau Tuhan, kami boleh menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apabila kami akan berpisah satu dengan yang lain, Kau boleh menyertai kami, Kau boleh membimbing kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.